Orang misalnya diberi Allah keistimewaan hal yang namanya fana, misalnya itu hal. Nah, dia ingin orang tahu bahwa dia itu diberi Allah hal keadaan yang namanya fana. Nah, dia ingin orang tahu punya keadaan yang namanya asyauq ilallah, rindu kepada Allah. Ngapa huwa kadzab, maka itu dusta, itu bukan hal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Hikmah yang ke-159 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Istishrafuka ay ya'lamal khalqu bi khususiyatik dalilun ala adam sidqika fi ubudiyatik. Artinya hikmah yang ke-159 ini mengingininya engkau bahwa mengetahui manusia dengan keistimewaan engkau merupakan bukti dalil atas ketidakbenaran engkau pada kehambaan engkau. Idza khassaqallah bi khususiyatin kawara'in aw zuhdin aw ma'rifatin aw karamatin thumma tamannaita aw ahbabta ay ya'laman nas bitilkal khususiyah fadzalika dalilun ala wujudir riya al khafi fi qalbik wa dalilun ala adami sidqika bil ubudiyah. Maksudnya adalah apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada engkau suatu khususiyah, suatu kelebihan, keistimewaan. Nah, diberikan Allah kepada seseorang. Contohnya keistimewaan itu antara lain adalah kawarain, seperti wara. Artinya orang yang mampu bersifat wara itu orang yang diberi Allah khususiyah, diberi Allah keistimewaan sehingga dia bisa bersifat dengan wara. Wara artinya menjauhi segala sesuatu, tindakan, perbuatan, perkataan yang syubhat. Nah, menjauhi segala sesuatu, baik perkataan, baik perbuatan, daripada yang syubhat, artinya yang tidak jelas halal haramnya. Nah, itu satu kelebihan. Kalau kita bersifat itu, kita punya sifat atau punya sikap menolak sesuatu yang tidak jelas halal haram, baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, perkataan, perbuatan. Apabila kada jelas hukumnya, kita tidak melakukannya. Nah, itu wara. Ini sifat yang luar biasa, istimewa yang diberikan Allah kepada seseorang hamba. Au zuhdin, atau diberikan Allah dia sifat zuhud. Zuhudnya lebih lagi daripada wara. Dalam kedudukannya zuhud ini lebih tinggi daripada wara. Artinya orang yang wara belum tentu zuhud, tapi kalau orang zuhud itu sudah pasti dia wara. Zuhud ini orang-orang yang mampu meninggalkan yang halal. Orang-orang yang mampu meninggalkan yang halal karena khawatir bahwa mengganggu hubungannya dengan Allah. Nah, ini zuhud lebih tinggi lagi. Orang yang diberi Allah zuhud itu orang yang punya khususiyah, orang punya kelebihan. Au ma'rifatin, atau diberi Tuhan ma'rifat, lebih hebat lagi. Karena orang zuhud belum tentu ma'rifat. Kalau orang yang dapat ma'rifat itu pasti sudah orang yang bersifat wara, zuhud dan lainnya. Au karamatin, atau diberi Allah dia karamat, keistimewaan, kelebihan.
perkara-perkara yang menyalahi adat istiadat. Dia diberi Allah demikian. Nah, apabila Allah mengkhususkan engkau dengan satu kekhususan seperti wara, zuhud, ma'rifat, karamat dan lain-lainnya, kemudian engkau mengingini bahwa manusia tahu dengan kelebihan itu. Nah, engkau menghendaki bahwa orang lain tahu dengan kelebihan yang ada pada diri engkau itu. Maka yang demikian itu menunjukkan atas adanya riya yang tersembunyi dalam hati engkau, dan itu bukti bahwa engkau tidak benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita hendak orang tahu dengan kelebihan kita nih. Orang ini ingin bahwa orang lain tuh tahu dengan keistimewaan dirinya. Nah, kalau demikian ada dalam hati kita, nah maka kita itu adalah riya yang tersembunyi dalam hati dan kita belum benar jadi hamba Allah. Artinya kita sembahyang misalnya tengah malam, rutin sembahyang tahajud, ini khususiyah nih, ini kelebihan, karena kada sembarang orang bisa rutin tahajud. Kalau dia ingin agar orang tahu bahwa inya ini ahli tahajud, walaupun inya kada berkisah, cuma dia ingin agar orang tahu inya ini ahli tahajud, berarti tahajudnya itu ada masuk riya, ada riya, dan ini orang belum benar menjadi hamba Allah, belum sebenarnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama halnya bersedekah. Inya bersedekah, inya bahadiah, inya apalagi berwakaf misalnya. Dia ingin orang lain tahu bahwa inya berwakaf. Nah, orang lain tak ingin bahwa orang lain tahu inya berwakaf. Misal membangun masjid, Haji Abdullah misal membangun masjid, dengaran ini masjid Haji Abdullah umpamanya, supaya orang tahu ini wakaf dari Haji Hasbullah umpamanya. Tujuannya supaya orang tahu bahwa ini wakaf dia. Nah, ini pasti mengandung riya tersembunyi dalam hatinya dan dia belum benar menjadi hamba Allah. Li'annaka law kunta shadikan ma'allah ma ahbabta ayyara amalaka ghairuhu subhanahu wa ta'ala. Karena jikalau engkau itu benar-benar beserta Allah, engkau benar-benar menjadi hamba Allah, engkau benar-benar berkhidmat kepada Allah, niscaya engkau tidak suka bahwa melihat akan amal perbuatan engkau itu oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya kelebihan pada diri itu baik dikisahkan kepada orang atau kada dikisahkan, cuma inya kepingin aja dalam hati, kepingin dalam hati orang tuh tahu siapa aku nih sebenarnya. Nah, itu berarti orang ini kada bujur. Qala Ahmad ibnu Abil Hawari, man ahabba ay yu'rafa bi syai'in minal khair aw yuzkara bih faqad asyraka bi ibadatihi. Berkata Imam Ahmad ibnu Abil Hawari, barang siapa suka ingin bahwa dia dikenal dengan sesuatu dari kebaikan atau dia ingin disebut dengan kebaikan, berarti dia telah menyekutukan pada ibadahnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inya ingin bahwa namanya itu disebut, inya ingin bahwa namanya itu disebut sebagai orang yang berbuat kebaikan, baik itu diutarakannya atau geritik hatinya menghendaki itu.
Misalnya seseorang berwakaf umpamanya 1 juta umpamanya. Memang kada dapangnya minta kena umum makanlah pada aku berwakaf kada dapang bersuara ka itu. Cuma hatinya tuh hendak. Hatinya tuh kepingin diumum makan wakafnya itu nah. Kada ada bersuara cuma hendak kepingin. Nah, berarti dia sudah menyekutukan Allah dalam ibadahnya itu. Faqad asyraka fi ibadati. Lianna man khadama 'alal mahabbah la yuhib ayyara khidmatahu ghairu makhdumi. Karena orang yang berkhadam, karena orang yang berkhidmat atas dasar cinta, dia tidak suka bahwa melihat akan khidmatnya itu selain orang yang dicintainya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi riya itu macam-macam. Dari yang besar itu mamanya kalau kada dilihat orang ya kada beramal, itu riya besar. Ada riya yang halus, yang tersembunyi, yang seperti demikian. Nah, ini riyaul khafi, riya tersembunyi lagi. Wa qala Sahlu bin Abdillah At-Tustari rahimahullah, man ahabba ayyattali an-nas ala amalih fahuwa mura'in. Wa man ahabba ayyattali an-nas ala halih fahuwa kazzab. Barang siapa yang ingin bahwa mengetahui manusia atas amalnya, maka itulah yang namanya orang yang riya. Barang siapa yang mengingini manusia tahu atas halnya, maka dia kazzabun, maka dia dusta dalam hal itu. Orang misalnya diberi Allah keistimewaan hal yang namanya fana, misalnya itu hal. Nah, dia ingin orang tahu bahwa dia itu diberi Allah hal keadaan yang namanya fana. Nah, dia ingin orang tahu bahwa dia punya hal, punya keadaan yang namanya asyauq ilallah, rindu kepada Allah. Nah, ini punya keadaan rindu lawan Allah. Inya kepingin orang tahu bahwa dia itu rindu kepada Allah. Nah, bahwa kadzab, maka itu dusta, itu bukan hal. Karena kalau orang-orang yang benar-benar halnya rindu kepada Allah, halnya itu fana daripada selain Allah, itu kada akan suka bahwa itu diketahui oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kada ingin diketahui oleh manusia, lalu orang tahu, itu kada jadi soal, kada jadi masalah. Nah, orang kita ini beramal, kita beribadah, kita bersifat wara, sifat kita menyembunyikan. Nah, kita menyembunyikan. Lalu orang kan di mana? Tahunya menyambat kita ini wara, menyambat kita ini zuhud. Padahal kita kada ada berkisah dan kita kada menghendaki itu, tapi disebut-sebut orang. Nah, ini kada jadi masalah. Itu kalau disyukuri ya jadi pahala, tambah pahala ngarannya. Nah, kita sebagai ibadah kadang menghendaki orang tahu dengan ibadah ini, tahu-tahu disebut orang. Nah, kita beribadah itu, kita gembira. Nah, kita gembira karena Allah menampakkan kebaikan, menyembunyikan aib kita. Lalu kita bersyukur kepada Allah, itu double pahalanya. Asal jangan dalam hati ada keinginan untuk diketahui orang, itu aja. Nah, bila sudah itu ada, walaupun kada disebut-sebut, itu sudah merusak amal ibadah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi fal wajibu 'alal 'abdi idza khassahu Allah bi khususiyatin qatmuha wa satruha. Maka wajiblah atas seorang hamba apabila Allah berikan dia keistimewaan seperti wara, zuhud, misalnya fana atau lain sebagainya tadi, wajib atas dia katmuha, menyembunyikannya, wasatruha, dan menutupinya. Nah, ditutupi itu. Seperti perkataan Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam,
idza kana yaumu saumi ahadikum falyudhin lihyatah wa yamsah syafatayh fa idza kharaja ilan nas ra'au annahu lam yasum. Apabila puasa salah seorang kamu, ujar Nabi Isa nih, bila puasa minyakilah janggut engkau supaya jangan dilihat pinarahau janggut tuh. Basahilah bibirmu sehingga bila keluar rumah orang menganggap bahwa dia tidak puasa, padahal puasa namanya itu menyembunyikan satu khususiyah, satu kelebihan. Kan puasa itu satu kelebihan, satu keistimewaan. Nah, disuruh kita menyembunyikannya itu. Jadi wajib 'alal 'abdi atas seorang hamba idza khassahullah bi khususiyatin, bila mana Allah berikan dia suatu keistimewaan daripada ibadah, wajib katmuha wa satruha, menyembunyikannya, menutupinya, illa kecuali an syaikhihi, daripada gurunya. Kecuali daripada gurunya. Nah, dia boleh membuka apa-apa yang dia alami daripada kelebihan-kelebihan itu kepada gurunya. Nah, untuk minta bimbingan apa yang dimaksud dengan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Misalnya seorang murid ini bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu khususnya, itu kelebihan. Mimpi Rasulullah memakai baju putih, ini hijau misalnya atau warna apa. Lalu dia kisahkan kepada gurunya, wahai guru, ulun tadi malam bermimpi Rasulullah kayak ini, itu apa maksudnya tuh, apa takwilnya. Nah, ini kada jadi soal. Ini perlu seorang murid tuh berkisah lawan gurunya, jangan lawan kawan. Bila kawan-kawan tuh pamer ngarannya, ini lawan gurunya berkisah untuk minta petunjuk apa yang dimaksud dengan mimpi itu. Illa an syaikhihi, kecuali daripada gurunya, au muridihi, atau daripada muridnya. Nah, seorang guru itu bisa membuka khususiyahnya kepada muridnya. Tapi kada semua murid yang bisa dibuka kelebihan si guru itu. Si guru itu biasa membuka kelebihan dirinya kepada muridnya yang dianggapnya masih belum tasdiqul jazim. Si murid ini belum punya keyakinan yang mantap dengan gurunya. Lalu dibuka oleh gurunya supaya si murid itu dengan gurunya punya keyakinan yang mantap bahwa guruku ini benar. Jadi murid-murid yang dikisahi guru keistimewaan sidin itu murid yang lemah sebenarnya, bukan murid yang harat itu. Kalau murid yang sudah sempurna, murid yang sudah mantap, itu guru kada akan mengisahkan kelebihan-kelebihan yang diberi Allah kepada gurunya dengan murid itu. Karena guru sudah tahu muridnya sudah punya tasdiqul jazim, sudah punya keyakinan kuat terhadap gurunya. Kada perlu lagi dikisahkan itu. Yang dikisahkan ini murid-murid yang masih kadang-kadang bagus keyakinannya kepada gurunya, kadang-kadang turun keyakinannya kepada gurunya. Nah, itu kadang-kadang guru bisa menampakkan kelebihannya kepada murid ini agar murid ini jangan lagi turun naik keyakinannya kepada seorang gurunya itu. Itu seringkali terjadi dan dialami oleh para guru-guru kita. Fa'in azharaha bighairihima fa'innahu ala khatarin azim, fahuwa ala khatarin azim. Nah, jika dia menampakkan kelebihan-kelebihan tadi bukan kepada gurunya, bukan kepada muridnya, nah maka orangnya dalam bahaya yang besar. Ini bahaya yang besar, bisa meruntuhkan amal ibadahnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, illa iza kana al-'abdu mutahaqqiqan bil ma'rifati wa musyahadati al-wahdaniyah falahu izharu khususiyatihi aidan id la yukhafu alaihi ar-riya. Atau kecuali juga bila adalah seorang hamba itu sudah mantap ma'rifatnya kepada Allah. Ini hamba sudah duduk di makam ma'rifat kepada Allah
dia sudah musyahadah wahdaniyat kepada Allah. Dia sudah menjadikan bahwa la ilaha illallah itu darah dagingnya. Nah, orang yang sudah punya tauhid kuat, ma'rifatnya kuat, tauhidnya kuat, nah ini orang gak ada jadi masalah dia membuka kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Karena orang seperti ini kada dikhawatirkan lagi bersifat riya. Kada dikhawatirkan lagi. Kana ba'du salaf yaqul sallaitu kaza wa kaza wa talautu kaza wa kaza surah. Fayuqal lahu ama takhsha min ar-riya? Yaqul wayhakum wa hal ra'aytum man yura'i bi'amali ghairi. Ada sebagian ulama dahulu yang berkata, aku sembahyang malam tadi sekian ratus, sekian ribu rakaat. Aku malam tadi membaca Quran sekian khatam. Lalu ujar nang dihiga, ujar yang di sampingnya, kada takut ria ka bagi kisah nitu. Kada takutan kalawan ria bagi kisah nitu. Nah ujar sidin wayhakum, celakalah kamu. Apa pendapat engkau? Apakah ria seseorang dengan amal perbuatan selainnya? Apakah ria orang yang tidak beramal? Apakah bisa ria orang dengan amal orang lain? Nah ini sudah merasakan bahwa apa yang diperbuat diri itu bukan min haulihi wa nafsi. Nah, orang ini sudah makam bahwa orang yang melihat bahwa dirinya itu adalah dalam suatu kedudukan yang tidak ada berbuat kecuali Allah. Mungkinlah aku riya dengan amal orang lain jadinya. Nah itu artinya kan biasa riya itu dari amal seorang nih. Nah, riya itu dari amal seorang. Kalau kita merasa bahwa yang beramal ini adalah anugerah hidayah daripada Allah, inayah dari Allah, maulah kita riya lawan amal orang perbuatan yang lainnya. Nah itu artinya bahwa orang yang sudah mantap kedudukannya dalam kedudukan la ilaha illallah, orang yang sudah meyakini, merasapi, menghayati bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah walaupun berkisah apapun orang ini kada dikhawatirkan lagi ria, karena dia merasa bahwa yang beramal itu bukan dia, tapi adalah semata-mata haulullah wa quwwatih, daya dan upaya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah orang yang belum makam ini itu kemasukan riya apabila menceritakan amal kebaikannya itu. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Imam Abu Abdillah Al-Qurashi berkata, kullu man lam yaqna fi af'alihi wa aqwalihi bisam'illah wa nazarih dakhala alaihi riya la mahalata. Tiap-tiap orang yang belum merasa cukup pada perbuatannya dan perkataannya dengan pendengaran dan penglihatan Allah, maka masuklah atasnya riya, tidak boleh tidak. Orang yang belum merasa cukup dilihat, didengar Allah, nah, orang ini pasti kemasukan riya. Nah, kalau kita sudah merasakan bahwa cukup Allah yang melihat, cukup Allah yang mendengar apa yang ku perbuat, nah orang ini bisa hilang riya daripada dirinya. Kada penting selain Allah mengetahui amalku, kada penting selain Allah melihat amalku, kada penting selain Allah mendengar apa-apa yang ku baca, cukup aku Allah yang tahu. Nah kalau orang punya keyakinan demikian, orang ini kada akan masuk riya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi perkara riya ini perkara yang berat, bahkan sangat berat, dan wajib kita menghilangkannya daripada hati kita. Oleh karena itu para ulama berbagai macam cara, berbagai macam teori untuk menghilangkan riya di dalam hati ini, baik lewat ilmu atau lewat amal, baik lewat ilmu atau lewat doa, kedua-duanya jalan. Salah satu amal artinya supaya jangan riya, disembunyikan. Nah, itu satu, menghilangkan riya ini. Disembunyikan bila beramal kebaikan, sembunyikan amal kebaikan, menghindari riya. Yang kedua dijelaskan tadi bahwa setiap kali kita beramal cukup Allah yang tahu. Cukup Allah yang tahu.
Nah itu ilmu supaya jangan riya. Adapun amaliyah doa, Rasulullah SAW pernah memberikan satu doa kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang mana Abu Bakar ini khawatir kalau riya. Nah, orang sekelas Abu Bakar pun khawatir kalau riya. Padahal ini sudah punya gelar As-Siddiq. Nah, orang yang sangat jujur, orang yang sangat benar. Nah, beliau pun diberi Rasulullah SAW doa, yang doa ini bisa menghilangkan sifat riya yang ada di dalam hatinya itu. Jadi Rasulullah memberi doa kepada Abu Bakar, Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Anda aja doanya tuh. Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Disuruh Nabi Abu Bakar baca doa itu, niscaya riya itu akan hilang daripada hati engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya bahwa menghilangkan riya ini itu belum cukup hanya dengan ilmu-ilmu, perlu doa. Walaupun kita sudah menyembunyikan ibadah kita, jangan sampai orang lain tahu. Nah, kemudian kita sudah berusaha bahwa agar ibadah kita ini cukup hanya Allah yang tahu, ditambah lagi doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini tiap sembahyang baca 5 kali sehari misalnya, habis sembahyang sekali. Nah, ini saya riya itu akan hilang. Doa dan ilmu digabungkan untuk menghilangkan riya yang ada di dalam hati kita itu. Nah, kemudian hikmah yang ke-160.